seri high end tapi terjangkau banget, under 1 juta, di bawah harga 1 juta. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan saya sedang unboxing nih. Barusan dateng di rumah, terus ternyata ada paket yang barusan datang. Kayaknya datangnya dari entah tadi pagi atau kemarin. Tapi ini karena saya barusan masuk ke rumah, karena barusan mudik ke kampung halaman ya. Jadi langsung saya buka aja. Ini kayaknya satu raket dari brandnya RS terbaru, yang kemarin beberapa subscriber sih udah nanyain ya terkait raket ini. Ini dia teman-teman, ada tas dari brandnya RS, dan ini dia raketnya. Kalau nggak salah sih dua raket ini salah satu raketnya high end-nya RS juga ya, mirip banget dengan Octagon kemarin. Cuman nggak tahu sih, nanti coba kita lihat spesifikasinya apa perbedaannya. Dan kita coba timbang-timbang seperti apa real spesifikasi yang ada di raket ini. So nanti coba kita bahas lebih lanjutnya ya. Jadi ini adalah raket RS di series SND 81 dan juga SND 91. Sebagai informasi buat teman-teman ya, bahwasanya raket RS SND 81 dan 91 ini teman-teman, kalau kosongannya sih ada beberapa toko di Tokopedia yang ngasih harga di kisaran 700 ribuan. Ya nggak kosongan banget sih, masih dapat covernya. Karena memang ini raket high end-nya RS, jadi include-nya ada cover tas kainnya yang berbahan blue drew. Dan beberapa toko lainnya sih kalau paket lengkapnya dapat tas, dapat kaos, ada senarnya, udah disenarin, itu harga kisarannya di 850 ribuan. Saya rasa di paket lengkap ini malah lebih kerasa terjangkau ya, karena bonusnya banyak banget. Tapi untuk beli yang mana, kosongan ataupun paket lengkap, ya kita kembalikan lagi ke teman-teman ya. Dan untuk link pembeliannya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan aja untuk membahas spesifikasi bagian per bagian dari dua raket di series SND ini teman-teman. Kita coba awali dulu dari yang SND 81 yang berwarna biru ini. Ini warnanya dominan biru semua ya. Ada bercak-bercak biru muda dan juga silver yang nggak terlalu ketara banget, tapi ya cukup menghiasi lah. Di bagian framenya ada warna hitam yang modern lah. Ini salah satu desain raket yang juga karakter tersendiri. Di raket-raket RS tuh nyaris saya belum pernah melihat RS itu ngikutin desain dari brand besar misalnya. Tapi dia udah pede banget ngeluarin raket-raket baru dengan desain yang dia miliki sendiri gitu, yang dibuat sendiri gitu. Jadi ini salah satu nilai plus yang wajib banget kita apresiasi ya. Beratnya itu di 85 gram ya. Kemudian balance point-nya di even balance atau head heavy balance. Kemudian tarikan maksimalnya di 30 lbs. Di shaft raketnya itu ada tulisan SND 81. Kemudian kalau kita putar di sini ada stiffness raket ini yang medium stiff ya. Yang kayaknya sih nggak terlalu medium stiff. Masih ada kayak lentur-lenturnya. Mungkin medium stiffnya itu mungkin kisaran di 60-70% ya. Jadi nggak terlalu kaku banget. Dan kemudian kalau diputar lagi di sini hanya ada tulisan rekomendasi senar dari RS yaitu Enduro 61. Kemudian kalau kita naik ke bagian T-joint-nya ada logo RS. Kemudian di sini ada tulisan titanium carbon tech. Ini bisa jadi material dari raket ini. Kemudian ada composite frame system. Kemudian yang lainnya tidak ada, hanya ada di bagian atas ini nanotech frame. Dan kita bisa lihat di sini ya, ini frame raketnya itu dari samping begini guys. Ini kecil ya, jadi nggak kerasa raket yang frame kepalanya kalau dilihat dari posisi seperti ini tuh nggak lebar banget. Ini kecil, mirip banget dengan ukuran series Yonex-nya Astrock ya. Jadi nano, nah, pokoknya kecil lah, jadi nggak gede banget. Dan kemudian frame-nya ini aero box
Ya, perpaduan box yang dari T-joinnya deket-deket sini ini masih kerasa box. Keliling ke atas itu dia kerasa lebih aerodinamisnya kelihatan banget ya. Dan kalau senarnya sih ini udah dipakein sama RS Enduro 61 ya, sesuai banget dengan rekomendasi di raket ini ya. Coba kita dengerin hitung-hitungnya dulu ya. Ya, masuk di kategori nyaring, tapi kerasa lebih nyaring di raket yang oktagon. Ini mungkin bisa jadi dari ukuran frame kepalanya juga ngaruh di apa ya, bunyi hitting soundnya ya. Coba kita lepas dulu aja, karena saya nggak bisa pakai raket yang terlalu tebal gripnya. Dulu sih biasa pakai grip yang tebal, sekarang kurang cocok. Nah oke, sekarang ini posisi kosongan ya. Posisi kosongan maksudnya gripnya belum dikasih tambahan gitu, masih grip bawaan dan juga ada senarnya. Biasanya senar tuh cuma nambah di 3 gram kurang lebihnya. Coba sekarang kita ukur guys. Ya, ini masuk di berat 86 gram setelah ada senarnya. Berarti kosongannya ini di kisaran 83-84 gram. Kisaran itu. Dan dengan spesifikasi yang ada di apa namanya plus minus di shaftnya ini sih ya nyaris bener. Walaupun katanya sih ini masuk di 3U ya. Tapi termasuk 3U yang masih 4U ujung atas lah teman-teman. Dan kemudian teman-teman untuk balance point-nya coba kita ukur ya. 307 mm. Jadi ini masuk di kategori raket yang head heavy dengan bawaannya kosongannya di kisaran 295 plus minusnya 3 mm. Jadi raket ini ya masih masuk lah, karena memang dengan penambahan senar biasanya naik balance point-nya itu di kisaran 1 cm atau 10 mm. Jadi ya masih ya kurang lebihnya masih sangat real banget lah. Spesifikasi real setelah tersetting seperti ini itu udah masuk banget. Jadi untuk RS SND81 ini kita bisa kategorikan produksinya real banget. Jadi ini salah satu kelebihan dari RS ya, yang spesifikasi raketnya itu nggak jauh-jauh gitu loh. Ada beberapa raket lain kan dari brand lain yang kadang spesifikasinya tuh balance point-nya terlalu jauh gitu, beratnya terlalu jauh gitu. Bahkan termasuk di brand sebesar Li-Ning Yonex kadang berat dan balance point-nya ngacak ngawur gitu. Dan ini salah satu kelebihan dari brand RS yang mengeluarkan series RS SND81 dengan desain menarik yang produksi raketnya setelah kita ukur ulang sih ya real sih ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke raket RS yang SND91. Ini saya buang aja grip yang udah dipasang ya guys, biar kita bisa ngukur secara detail spesifikasi raketnya. Oke, ini untuk tampilan raket RS SND91 proof ya. Ini yang proof ya teman-teman ya. Handcapnya kayak gini, di gripnya ada tulisan-tulisan seperti ini seperti biasa ya dari RS. Kemudian di connya ada spesifikasi beratnya dan ukuran gripnya 3U dan G6. Dan untuk raket RS yang SND91 ini sih warna dominannya di abu-abu gelap ya teman-teman. Di shaftnya ada tulisan SND91, kemudian ada tulisan spesifikasinya yang berat di 86, balance point 298. Jadi head heavy raket ini ya. Kemudian tensi maksimalnya 30 lbs. Dan kita lihat di sini juga ada tulisan atau informasi terkait stiffness shaft raket ini yang juga medium stiff sama persis dengan raket yang SND81. Jadi ini sama-sama medium stiff. Salah satu upgrade dari raket RS di series SND ini yang terbaru ini teman-teman, ketimbang SND yang lama ya. Karena saya pernah nge-review yang SND70 itu stiffness-nya medium, dan SND9181 yang terbaru ini RS sengaja nambah kekakuan shaftnya di medium stiff. Walaupun yang saya rasakan sih medium stiffnya bukan yang medium stiff kaku kayak oktagon, ini lebih lentur sedikit ketimbang oktagon yang saya rasakannya. Jadi otomatis dengan stiffness yang agak lebih lentur ketimbang oktagon, walaupun sama-sama di medium stiff, raket ini bakal lebih nyaman dipakai banyak orang karena masih di kategori medium. Kemudian kalau kita lihat di T-joinnya di raket SND91 ini ada logo RS berwarna silver, dan frame kepala raketnya pun sama persis dengan SND81 yang aero box yang aerodinamisnya kerasa banget. Boxnya hanya di kisaran di sini,
Yang saya tadi udah bilang, frame kepalanya kalau dari samping itu kecil, mirip banget dengan seriesnya Yonex Astrock itu ya teman-teman. Raket ini udah disenarin juga pakai senarnya RS Enduro 61 teman-teman. Mungkin kalau ini tadi SND yang 81 ini di 28, SND 91 sih ini kayaknya di 29, lebih kaku sedikit atau 30 lah ini. Coba kita dengerin hitting soundnya dulu. Ya, kerasa hitting soundnya lebih pedas. Jadi bisa jadi memang tarikannya lebih kencang. Dan coba sekarang kita ukur untuk raket yang series SND 91 ya. Untuk beratnya teman-teman, 89 gram. Ya benar banget, SND 91 ini memang lebih berat dari yang SND 81 tadi. Dan untuk balance point-nya ini masuk di 302 mm aja sih. Jadi raket yang SND 91 ini walaupun berat tersettingnya dia lebih berat ketimbang yang RS SND 81 tadi, tapi secara balance point-nya ini lebih rendah. Ini lebih ringan tapi balance point-nya lebih tinggi. Ini lebih berat tapi balance point-nya lebih rendah. Kayaknya sih swing power-nya bakal mirip-mirip sih teman-teman. Tuh, ya bener banget sih. Kerasa swing-nya sih mirip-mirip. Walaupun tetap kerasa sih lebih ringan yang biru ya, karena dia beratnya lumayan jauh sih. Tadi 89, ini tadi cuma 86. Ya wajar sih. Jadi ini lebih ringan banget dan saya rasa ini lebih asik untuk banyak orang ya yang warna biru ya. Tapi buat teman-teman yang biasa pakai raket yang berat-berat 3U ya, yang warna hitam ini bakal lebih gahar di tangan teman-teman. Jadi yang hitam ini lebih cocok untuk teman-teman yang memang punya power besar ya. Terbiasa pakai raket-raket 3U dan head heavy, berat kepala. Ya oke, itu tadi ya tampilan secara keseluruhan, spesifikasi bagian per bagian dari raket RS terbaru di series SND 81 dan 91. Dan kalau dari jauh seperti ini teman-teman ya, satu hal menarik yang saya garis bawahin adalah asli untuk yang warna hitam sih saya lebih cocok ya warnanya saya lebih suka yang warna abu-abu gelap ini. Shaftnya itu kelihatan kecil walaupun nggak kecil banget ya. Saya rasa RS memang sengaja banget ngikutin perkembangan ya, karena beberapa waktu terakhir ini raket-raket high end dari brand besar itu ngeluarin yang memang raket-raket yang shaftnya itu kecil gitu ya. Makanya kenapa dengan shaft kecil gini raket RS ini kerasa banget ngikutin perkembangan zaman banget, dan ini wajib banget diapresiasi. Ya dengan brandnya RS dan harganya sudah masuk di 800 ribuan, masuk di kategori RS di series high end, teman-teman pasti udah bisa menyimpulkan testimoni saya soal raket di series Octagon kemarin yang bener-bener nggak diragukan lagi performanya. Dan dengan harga 700-800 ribuan tuh seri-seri high end dari brandnya RS nih worth it banget. Seri high end tapi terjangkau banget, under 1 juta, di bawah harga 1 juta. Jadi worth it banget. Dan secara kesimpulannya, kalau dari raket yang saya pegang ini, RS SND 81 ini lebih ringan swingnya, lebih cocok untuk teman-teman yang tenaganya kecil, menengah. Pun juga buat teman-teman yang tenaganya gede tapi sukanya raket-raket yang nggak terlalu berat sih, ini SND 81 bakal worth it banget. Dan untuk yang SND 91 yang warna abu-abu gelap ini teman-teman, ini lebih cocok buat teman-teman yang memang tenaganya gede, powernya gede, staminanya panjang, dan terbiasa pakai raket-raket yang berat. Dan sementara segini dulu teman-teman informasi soal raket terbaru dari brandnya RS ini, SND 81 dan juga SND 91. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.